Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perbedaan antara adjective clause dan adverbial clause di dalam klausa non-finite. Seperti yang kalian telah pelajari, apa itu klausa non-finite? Klausa non-finite adalah sebuah klausa yang tidak mempunyai tenses. Jadi tidak ketahuan tensesnya apa. Dan dalam pertemuan kali ini kita membahas perbedaan antara adjective clause dan adverbial clause di dalam posisinya sebagai subordinate clause atau sebagai anak kalimat. Kita bisa katakan seperti itu di dalam sebuah complex sentence. Oke, silahkan langsung disimak di layar laptop kalian ataupun di handphone kalian perbedaan antara adjective clause dan adverbial clause dalam klausa non-finite. Seperti yang kita telah pelajari di video sebelumnya, apa itu adjective clause, apa itu adverbial clause. Kalau di pertemuan sebelumnya, adverbial clause adalah sebuah dependent clause, kalimat yang tergantung, yang bisa disebut juga sebagai subordinate clause. Maka fungsi dari adverbial clause ini sebagai anak kalimat adalah sebagai keterangan yang tujuannya untuk menerangkan kata kerja. Jadi kalau adverbial clause tujuannya untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, ataupun adverb yang lain. Sedangkan kalau yang adjective clause disebut juga relative clause atau juga dependent clause, sama-sama dependent clause, subordinate clause anak kalimat, tetapi tujuannya bukan untuk menerangkan kata kerja, tetapi tujuannya untuk menerangkan kata benda, noun ataupun pronoun. Jadi yang perlu digarisbawahi di adjective clause ini adalah klausanya digunakan untuk menerangkan kata benda ataupun pronoun dan hanya menjawab atau menjelaskan siapa atau apa. Misalnya, perempuan yang berdiri itu adalah saudara perempuanku. Perempuan yang berdiri itu siapa? Yang berdiri itu adalah ibuku. Atau handphone yang ada di atas meja itu adalah punyaku. Handphone apa? Handphone yang di atas meja. Jadi, adjective clause ini lebih fokus menjawab siapa ataupun apa. Makanya di dalam bahasa Inggris, relative pronoun-nya itu menggunakan who, ataupun which, ataupun that. Tuh, adjective clause itu ini untuk menjawab, nah ini nih, who, whom, whose, that, maupun juga which. Nah, ini which ada ya. Jadi sama-sama intinya who, which, sama that itu dipakai untuk menjelaskan adjective clause, benda yang ingin dijelaskan ataupun pronoun yang ingin dijelaskan. Sementara di adverbial clause itu gunanya untuk menjawab bagaimana, untuk menjawab kapan, untuk menjawab di mana ataupun mengapa dari suatu peristiwa itu. Berbeda dengan adjective clause, tujuannya untuk menjawab siapa ataupun apa. Adverbial clause dimulai dengan suatu kata yang disebut subordinate conjunction. Nah, ini kata penghubungnya. Seperti when, after, because, though, banyak sekali di adverbial clause. Berbeda dengan adjective clause, tadi kan cuma terbatas seperti who, which, that, whom, whoever. Kalau yang adverbial clause lebih banyak lagi, how, when, where, why, dan banyak lagi contoh-contohnya. Ini termasuk after, because, though, dan lain-lain. Yang menghubungkannya dengan independent clause. Ini adalah kalimat utama. Yang menghubungkan dengan kalimat utama. Gabungan adverbial clause, yang anak kalimat itu atau dependent clause, dan independent clause disebut complex sentence. Nah, kita langsung fokus ke non-finite sekarang. Non-finite clause sama dengan di adjective clause, sama dengan yang di adverbial clause. Persamaannya sama-sama tidak memiliki tenses. Nih, non-finite clauses contain a verb which does not show tense. Tidak menunjukkan tenses. Yang kedua, sama-sama bertindak sebagai subordinate clause. Jadi, kalau yang non-finite ya, kalau yang non-finite itu bertindak sebagai subordinate clause. Kita juga biasanya memahami waktu terjadinya itu, konteksnya itu dari kalimat utama.
Oke. Kita sering menggunakan non-finite clause ketika subjeknya itu sama dengan subjek di kalimat utama. Atau bisa juga, mungkin ada yang masih belum sadar, subjeknya sama dengan subjek yang di dalam kalimat utama, bisa juga objeknya di kalimat utama, saya ulang, objeknya di kalimat utama itu sama dengan subjek di kalimat anak kalimat atau dependent clause atau di adverbial clause. Jadi kalian jangan bingung, adverbial clause, terus juga dependent clause, juga subordinate clause, juga disebut anak kalimat itu sama-sama bagian anak kalimat. Saya ulang lagi, kita sering menggunakan non-finite clause itu ketika subjeknya sama dengan subjek di anak kalimat atau subjek di anak kalimat sama dengan subjek yang di kalimat utama atau main clause. Bisa juga objek di kalimat utama itu sama dengan subjek di anak kalimat atau di adjective clause ataupun di adverbial clause. Contohnya gini. Saya akan menandatangani kontrak itu jika kontrak itu memuaskan. Saya, subjek, akan menandatangani kata kerja kontrak itu, objek, jika kontrak itu memuaskan. Ingat, objeknya kan di kalimat utama kan akan menandatangani, berarti menandatangani kontrak. Kontraknya itu objek. Tetapi di anak kalimat, jika kontrak itu memuaskan. Nah, kontrak itu di anak kalimat sebagai subjek. Bisa itu diubah menjadi adverbial clause yang non-finite. Contohnya, I will sign the contract if the contract is satisfactory. I will sign the contract if the contract is satisfactory. Itu adalah finite. Jika Pak Edwin ubah ke non-finite, I will sign the contract if satisfactory. Bisa kan? Tanpa meskipun subjeknya tidak sama, tetapi objek dengan subjek di anak kalimat sama. Jadi seperti itu ya. Kalian harus bisa pahami. Oke, lanjut kita dilihat contoh. I had something to eat before leaving. I had something to eat before leaving. Aku mempunyai sesuatu untuk dimakan sebelum pergi. Nah, ini kalau diubah ke finite, maka I had something to eat before I leave. Atau I had something to eat before I left. Jadi subjeknya sama. Subjek yang sama maksudnya di sini adalah antara kalimat utama dengan anak kalimat sama-sama subjeknya adalah I. Di kalimat utama I had something to eat adalah subjeknya I, sedangkan di anak kalimat before I left subjeknya juga sama-sama I. Yang kedua, contoh kedua. After spending 6 hours at the hospital, they eventually came home. After spending 6 hours at the hospital, they eventually came home. Di kalimat ini, jika ingin diubah ke kalimat finite clause, maka after spending 6 hours at the hospital, subjeknya juga harus sama dengan kalimat utama, yakni they. Maka after spending 6 hours at the hospital diubah menjadi after they spend 6 hours at the hospital, they eventually came home. Sama-sama subjeknya they. Sekarang kita lihat yang adjective clause. Yang adjective clause ini, the student who always studies in the library is my friend. The student who always studies in the library is my friend. Ini adalah kalimat ini adalah finite ya. Itu lupa tulis. Ini adalah kalimat finite. Sementara kalau non-finite-nya, the student always studying in the library is my friend. The student always studying in the library is my friend. Jadi apa perbedaannya antara
Non-finite di adjective clause dengan adverbial clause, perbedaannya adalah apabila di adjective clause diubah menjadi non-finite, kalimat finite diubah menjadi non-finite, who-nya ini dihilangkan. Relative pronoun-nya itu dihilangkan. Langsung diubah ke always studying. Sementara di adverbial clause, penghubungnya ini, before-nya ini tetap ada. Selama masuk akal, selama make sense. Kalau seandainya dihapus itu tetap make sense, tidak masalah, tidak apa-apa juga selama masih nyambung. Nanti kita lihat lagi, kita bahas lagi contoh-contoh yang lebih lengkap. After spending 6 hours at the hospital, they eventually came home. Mau dihapus, ini artinya kan setelah menghabiskan 6 jam di rumah sakit, mereka akhirnya pulang. Kalau seandainya dihapus setelahnya, menghabiskan 6 jam di rumah sakit, mereka akhirnya pulang. Masuk akal juga kan? Tanpa harus after. Jadi, perbedaannya, kalau di adverbial clause itu, kata penghubungnya itu, conjunction-nya itu bisa dihilangkan, bisa juga tidak dihilangkan. Sementara di adjective clause, relative pronoun-nya who, which itu dihilangkan. Dihilangkan, langsung diubah menjadi verb ing. Persamaannya antara non-finite di adverbial clause maupun di adjective clause, sama-sama ketika diubah menjadi non-finite bisa menggunakan verb ing, bisa menggunakan verb 3, bisa menggunakan to infinitive. Nanti kita bahas lagi. Kita pelan-pelan. Coba kalian perhatikan lagi adjective clause di dalam kalimat ini. The student who always studies in the library is my friend. Adjective clause-nya adalah who always studies in the library. Untuk menerangkan siapa yang selalu belajar di perpustakaan, tentu saja untuk menerangkan kata benda student. Jadi, kalian harus detail. Kalau seandainya untuk menerangkan kata benda, maka itu adalah adjective clause. Klausa yang menerangkan kata benda adalah adjective clause atau menerangkan pronoun. Nah, ini non-finite adjective clause. Jadi, kalau yang di adjective clause seperti yang Pak Edwin bilang tadi, untuk menjawab siapa ataupun apa, dan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang di adverbial clause juga klausanya juga tidak bisa berdiri sendiri, harus membutuhkan kalimat utama. Sama-sama tidak bertensis. Kalau sudah non-finite itu tidak ketahuan tensisnya apa. Nah, ini ada 3 cara untuk membuat non-finite baik di adjective clause maupun adverbial clause. Sama-sama caranya. Yang pertama caranya menggunakan ing, verb ing diubah menjadi verb ing. Cara yang kedua diubah menjadi verb 3. Yang kedua menjadi verb 3. Cara yang ketiga diubah menjadi to clause. Jadi sama-sama. Kita lihat sekarang yang adjective clause-nya dulu. Ini. Kita satu-satu. The student who always studies in the library is my friend. Murid yang selalu belajar di perpustakaan itu adalah temanku. Cara mengubah menjadi non-finite, who-nya dihapus, study-nya diubah menjadi verb ing jika kalimat aktif. Ya, jika kalimat aktif menjadi verb ing. Maka the student who-nya hilang jadi always studying in the library is my friend. Kalau yang di adverbial clause, kata penghubungnya ini, relative pronoun-nya ini bisa hilang, bisa juga ada. Kalau yang di adjective clause ini kan hilang, langsung otomatis hilang. Contoh kalimat kedua. She is the woman who supported me day and night. She is the woman who supported me day and night. Dia adalah wanita yang mendukungku siang dan malam. Caranya, who-nya dihilangkan karena ini kalimat aktif, maka diubah menjadi verb ing. She is the woman supporting me day and night. Jadi who-nya dihilangkan. Nanti kita bandingkan dengan yang adverbial clause. Ini masih adjective clause yang verb 3 sekarang. The girl who was advised is my neighbor. Perempuan yang diberi nasihat itu adalah tetanggaku. Caranya diubah menjadi non-finite, who-nya dihapus,
Was-nya dihapus. The girl advice is my neighbor. The girl advice is my neighbor. Yang contoh kedua, the car which is being parked, ini kan kalimat pasif juga. The car which is being parked there is a Ferrari. Mobil yang sedang diparkir, kalimat pasif kan? Maka pakai verb 3. The car, ya, mobil yang sedang diparkir adalah di sana adalah Ferrari. Caranya, which-nya dihilangkan, is-nya dihilangkan, langsung park there. The car parked there is Ferrari. Boleh nggak diubah menjadi, boleh nggak Pak, the car being parked there is Ferrari? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Tetap tidak ketahuan tensisnya apa. Jadi kalian tidak usah bingung, selama make sense, selama masuk akal, tidak masalah. Yang penting jangan sampai kalimat aktif itu berubah menjadi kalimat pasif, atau sebaliknya, jangan sampai kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Intinya seperti itu. Lanjut sekarang, kalau seandainya kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif, bisa membingungkan. Yang harusnya Pak Edwin memakan mie ayam, berarti Pak Edwin dimakan mie ayam. Jadi kan jadi bingung. Lanjut sekarang, the pen which had been found by Galia belongs to Freda. Nah, ini kalimat pasif juga kan? Bolpen yang telah ditemukan oleh Galia miliknya Freda. Maka ini dihilangkan. Hilangkan juga. The pen found by Galia belongs to Freda. Bolpen yang ditemukan oleh Galia milik Freda. Ini masih membahas adjective clause. Yang adjective clause yang terakhir, to clause, I don't have a book to read. Aku tidak punya buku to read. Ini adalah to clause. I have something to tell you. Ini sudah Pak Edwin jelaskan ya. I don't have something to talk about. Aku tidak punya sesuatu untuk dibahas. She is speechless because she doesn't have anything to say. Dia tak mampu berkata-kata karena dia tidak memiliki sesuatu untuk diucapkan. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengubah adverbial clause di kalimat finite menjadi non-finite sekarang. Caranya sama dengan menggunakan verb ing, verb 3 maupun to infinitive. Ini, kita lihat. Ini yang perbedaannya ya. They will sleep wherever they find an empty spot. Mereka akan tidur dimanapun mereka menemukan tempat kosong. Cara mengubahnya menjadi non-finite, they will sleep tetap, wherever-nya tetap dipakai, tetapi they-nya dihapus, find-nya diubah menjadi verb ing. They will sleep dimanapun menemukan tempat kosong. Coba, bisa nggak kalau seandainya wherever-nya dihapus? Mereka akan tidur, menemukan tempat kosong. Kan kurang poin pentingnya, dimanapun intinya. Jadi, tergantung konteksnya. Selama make sense, kalian boleh menghapus. Selama tidak nyambung dengan maksud tujuan dari kalian mengucapkan kalimat itu, maka jangan sampai dihapus kata sambung conjunction-nya wherever itu. Relatif pronoun-nya. Lanjut sekarang. Because she had free time during her last holiday, she rearranged her house. Karena dia punya waktu kosong selama liburan, dia mengatur ulang rumahnya. Ini yang finite masih. Cara mengubah menjadi non-finite ada beberapa cara, ada 2. Dengan cara, karena because itu disambung dengan because of ya, memang because itu gandengannya dengan of, because of. Because of, dari because menjadi because of, C-nya dihapus, had-nya ini diubah menjadi verb ing. Because of having free time during last holiday, she rearranged her house. Jadi because of-nya ini tetap ada. Sementara kalau yang di adjective clause kan kata penghubungnya itu kan dihilangkan. Kalau ini tetap ada untuk agar tetap maknanya sama. Tetapi seandainya dihapus pun juga tetap meaningful, tetap berarti. Ini dihapus, maka langsung have-nya, had-nya ini diubah menjadi verb ing. Having free time during last holiday, she rearranged her house. Mempunyai waktu kosong selama liburan kemarin, dia mengatur ulang rumahnya. Masih meaningful kan? Masih bermakna kan? Masih make sense kan? Masuk akal? Kalau masuk akal silahkan kalian pakai. Lanjut sekarang di
adverbial clause yang verb ing contoh yang lain. She look around. Ini bukan salah tulis ya. She look around. Dia melihat di sekitar. Salah ya ini ya. She look around ini salah tulis. She look around because she heard the noise. Dia melihat di sekitar karena dia mendengarkan suara-suara. Ini masih finite. Ini masih finite masih. Caranya mengubah menjadi non-finite. She look around because C-nya dihapus because of. Heard-nya, hear-nya ini verb heard diubah menjadi verb ing because of hearing the noise. Atau cara yang kedua, she look around, hearing the noise. Jadi bisa dia melihat di sekitar, mendengar suara-suara. Tidak masalah kalian pakai seperti itu selama masih make sense. Cara yang kedua mengubah ke verb 3. Ini juga ada beberapa cara. Contohnya, he cries loudly when he is punished by the teacher. Dia menangis dengan kencang ketika dia dihukum oleh gurunya, oleh guru itu. Ini masih finite, yang kuning ini finite. Cara mengubah menjadi non-finite ada dua cara. When-nya tetap ada, he-nya dihapus karena subjeknya sama-sama he. Is-nya ini diubah menjadi verb, menjadi being, menjadi verb ing. Verb ing-nya is apa? Being kan? Jadi, he cries loudly when being punished by the teacher. Dia menangis kencang ketika dihukum oleh guru. Ini non-finite. Atau cara kedua, he cries loudly when-nya dihapus, he-nya dihapus, is-nya dihapus, langsung punished by the teacher. He cries loudly, punished by the teacher. Ini juga boleh. Auxiliary verb-nya dihilangkan, subjeknya juga dihilangkan. Sekarang contoh kedua. The dog trembled because the dog was frightened by the thunder. Anjing itu ketakutan, menggigil ketakutan, bergetar karena anjing itu bergetar atau ketakutan, bergetar-getar ya, trembled ya. The dog trembled because the dog was frightened by the thunder. Karena anjing itu ditakuti oleh suara guntur. Ini masih finite. Non-finite-nya because ditambah of, ini dihapus the dog-nya, was-nya diubah menjadi being, karena to be verb ing kan semuanya being semua. Because of being frightened by the thunder. Atau cara kedua, the dog trembled because-nya dihilangkan, because ini dihilangkan, the dog-nya dihilangkan, was-nya juga dihilangkan, langsung the dog trembled, frightened by the thunder. Itu kalian juga bisa gunakan. Berbeda kan dengan yang adjective clause? Kalian bisa rangkum sendiri perbedaannya. Sekarang kita membahas yang adverbial clause, yang to clause. Contohnya, he drove fast in order that he could arrive on time. He drove fast in order that he could arrive on time. Dia menyetir dengan kencang agar dia dapat tiba tepat waktu. Dia mengemudi dengan kencang agar dia dapat tiba tepat waktu. Ini masih finite. Caranya untuk diubah menjadi non-finite, in order-nya ini tetap pakai. Karena ini menjadi dihilangkan he-nya, maka that ini diubah menjadi to. In order saja, karena that itu dalam kurung, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Karena berubah menjadi kata kerja, bukan in order that arrive, tetapi in order to arrive, agar untuk tiba tepat waktu. That-nya ini diganti menjadi to. Karena purpose, tujuan. Tujuannya apa dia ngebut? Karena tujuannya untuk tepat waktu. Atau cara kedua, he drove fast tetap ditulis, in order that-nya ini dihapus, he dihapus, could dihapus, langsung di sini ditambah to arrive on time, untuk tiba. Tujuannya kan untuk tiba tepat waktu. Jadi ini adalah beberapa cara agar kalian bisa membedakan bagaimana mengubah adverbial clause maupun adjective clause menjadi non-finite clause. Nah, ini di
modul kalian ada after finishing talking with him. After finishing talking with him, I will meet you. Berarti ini subjeknya sama dengan ini. Ini juga subjeknya sama. Silakan kalian ubah. Ataupun after-nya ini dihapus juga boleh. Finishing talking with him, I will meet you. Juga tidak masalah. Tetapi yang ini, as long as not breaking the law, selama tidak melanggar hukum, kamu nggak masalah. Kamu oke-oke saja. Not breaking the law, you will be fine. Kayaknya ada yang kurang ya. Jadi, selama masih make sense, silahkan pakai. Jika sudah tidak connect dengan kalimat aslinya, maka tetap dipakai kata penghubungnya, conjunctionnya. As long as. Tetap dipakai. Jadi, apabila kalian masih ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di komentar. Kemungkinan Pak Edwin ada yang lupa Pak Edwin jelaskan, maka kalian lihat deskripsi dari video ini. Karena penting untuk melihat deskripsi, karena kalau ada yang kurang, Pak Edwin paparkan di deskripsi video. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kalian bisa paham perbedaan antara non-finite di adjective clause maupun di adverbial clause. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.